Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan memperoleh berkat yang Tuhan sudah sediakan lewat firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan kata demikian. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam satu kisah ini diceritakan bahwa bangsa Israel waktu itu bersungut-sungut melawan Tuhan dan melawan Musa. Mereka tidak puas dengan pimpinan Tuhan, juga tidak puas dengan pimpinan Musa. Apa yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa bagi mereka. Tetapi sekali lagi umat Tuhan tidak memiliki hati yang mengucap syukur. Dan pada akhirnya Tuhan mengirim ular-ular tedung yang memagut mereka. Dan setiap orang yang terpagut oleh ular tedung itu, maka mereka akan mati. Ketika mereka melihat bahaya atau ancaman kematian yang ada di sekitar mereka, mereka tentu menjadi takut. Dan di dalam kesadaran mereka akan pemberontakannya kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka menyuruh Musa supaya ular-ular tedung tadi dijauhkan dari mereka semua. Dan Tuhan mengutus Musa bukan supaya ular tedung itu pergi atau menyingkir dari sekeliling mereka, tetapi yang Tuhan lakukan untuk menghindarkan mereka dari kematian, untuk menghindarkan mereka dari ancaman bahaya, yaitu supaya Musa mendirikan atau membuat ular tedung dari tembaga dan meninggikannya di atas tiang. Setiap orang yang mau melihat ular tembaga yang ditinggikan itu, mereka tidak mengalami kematian. Ini sebuah gambaran bahwa cara Allah menolong atau menyelamatkan umatnya dari bahaya, dari masalah, dari persoalan, tidak selalu seperti yang sering kita bayangkan yang harus berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya. Contohnya tadi, ketika seseorang dipagut oleh ular yang berbisa, ular yang berbisa itu ketika memagut, menggigit, dia akan mengeluarkan racun dari rongga gigi-giginya. Dan racun yang sudah bercampur dengan darah yang masuk mengalir lewat pembuluh darah tersebut membuat darah itu menjadi beku dan orang itu akan mati. Biasanya kalau zaman-zaman dahulu ketika orang-orang menghadapi situasi darurat, ketika dipagut oleh ular jauh dari pusat kesehatan, maka yang dilakukan orang tersebut harus mengikat atas bagian tubuh yang dipagut oleh ular. Jadi ketika seandainya tangan, pergelangan tangan dipagut oleh ular, maka paling tidak di bagian lengan itu diikat secara kencang supaya aliran darah tidak menyebar ke seluruh tubuh. Dan setelah diikat dengan kencang, maka diusahakan untuk racun itu dikeluarkan. Atau paling tidak kalau sudah sampai ke pusat kesehatan,
bisa dilakukan tindakan medis. Tetapi di zaman dulu ya, di padang gurun tidak ada cara-cara medis seperti itu. Tidak ada cara untuk mengeluarkan racun itu bagaimana. Tetapi yang Tuhan ya berikan kepada umat Israel, umat Tuhan ketika mereka dipakut oleh ular, bukan untuk mengikat sekitar bagian tubuh mereka yang sudah dipakut oleh ular, tetapi yang Tuhan buat supaya mereka selamat, supaya mereka terhindar dari kematian. Mereka diperintahkan untuk memandang kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa. Ini pernah menjadi penjelasan yang Yesus utarakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14. Ketika manusia terancam oleh kematian kekal atau kebinasaan karena kuasa dosa yang sudah menyebar ke dalam kehidupan manusia. Yesus katakan demikian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Bicara tentang penebusan, bagaimana jalan keluar seseorang yang sudah dikuasai oleh dosa, yang terancam dengan kematian kekal atau penghukuman kekal. Cara yang Tuhan buat atau jalan keselamatan yang Allah rintis, yaitu Allah mengutus anaknya turun ke dalam dunia, datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Rasanya memang sepertinya tidak ada hubungan yang spesifik antara kematian digigit ular dengan memandang pada sebuah ular yang dibuat dari tembaga yang ditinggikan. Demikian juga rasanya tidak masuk akal ketika manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan ada di bawah penghukuman kematian kekal, hanya dengan memandang salib Yesus, percaya kepada korban Yesus di atas kayu salib, mereka beroleh pembebasan dari penghukuman kekal. Tetapi inilah yang dibuat Allah, jalan keselamatan yang Allah rintis supaya manusia terbebas dari penghukuman kekal. Memandang kepada salib Kristus, memandang kepada korban Yesus di atas kayu salib. Kalau ular tedung tadi menggigit atau memagut, itu hanya membunuh tubuh saja, jasmaninya saja yang mati. Tetapi kalau kuasa dosa yang menguasai hidup manusia, bukan saja tubuh manusia itu yang mengalami kematian, tetapi jiwa manusia itu juga ikut binasa. Roh manusia itu juga ikut mengalami kematian. Hanya keterpisahan dari Allah. Makanya Allah tidak rela manusia ciptaannya mengalami kebinasaan. Dia tunjukkan cintanya dengan anaknya diutus ke dalam dunia untuk menjadi jalan pendamaian bagi dosa-dosa dunia. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Kita memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang sudah ditunjukkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita datang pada Tuhan Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak ingin, tidak rela kami binasa. Oleh sebab itu Engkau utus putramu yang tunggal turun datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa serta pelanggaran kami orang berdosa yang sudah dikuasai dosa. Supaya kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Buat setiap kami Tuhan teguh hati kami, terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Terima kasih, kami juga berdoa buat umat-umat Tuhan, memberkati mereka semua, jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya talenta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup jemaat Tuhan boleh dikembangkan, boleh diperlabakan. Mereka memuliakan Engkau, mereka melayani Engkau dengan semua yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar seluruh masyarakat bangsa Indonesia Tuhan menumbuhkan benih-benih persatuan, benih-benih persaudaraan dan toleransi untuk mengalahkan benih-benih perpecahan. Supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bertumbuh sehat, bangsa yang berkembang dengan baik.
Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Kau memberkati juga umat-umat Tuhan di tengah-tengah dinamika politik Tuhan, baik hubungan dengan luar negeri, bangsa-bangsa lain. Tuhan juga tolong supaya hati kami umat-umat Tuhan terpelihara, boleh menjadi berkat di situasi yang sedang terjadi ini. Tuhan tolong umat-umat Tuhan tetap memfokuskan diri kepada Engkau Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jemaat Tuhan tetap penuh firman dan penuh Roh Kudus. Firman Tuhan menjadi kenyataan dan menjadi janji yang digenapi dalam hidup kami semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gereja lokal kami. Dari Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, para aktivis, semua Tuhan yang terlibat di tengah-tengah pelayanan umat Tuhan. Engkau yang memberkati dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkati aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Tuntun dan pegang hidup kami dengan kasih karunia-Mu, menuntun hidup kami semua. Terima kasih, doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.